Ayo cepat cepat. Perasaan saya kamu udah sesi semua. Coba lihat apa yang terus apa yang belum, bagian apanya. Perasaan udah saya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Halo siswa-siswa SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Nah, seperti biasa setiap pagi akan diadakannya kegiatan literasi yang hari ini kita akan membacakan beberapa surat dari teman-teman kita untuk seseorang atau untuk ke guru atau apapun itu. Baik, kita di sini dapat surat dari anak teknik mesin. Aduh, teknik mesin. Kepada kakak Pea PB. Aduh, kakak Pea. Pesannya itu, tutor dong kak, kenapa energinya nggak habis-habis? Aduh, kakak Pea, boleh dong kakak Pea ditutornya kakak Pea untuk anak PM. Oke, lanjut kita nyari lagi. Oke, di sini ada anak akuntansi. Namanya tidak ada, tapi kelasnya ada. Untuk kakak Falisha TB2 11. Aduh, kakak Falisha, si cantik-cantiknya TB dapat pesan nih. Kakak kenapa bisa cantik banget, bikin hati aku luluh. Aduh, kakak Falisha bisa banget bikin hati orang tuh luluh. Oke, lanjut kita yang terakhir ini ada lagi surat dari mana nih? Aduh, nggak ada nama pengirimnya, nggak ada nama kelasnya. Untuk kakak Nashwa akuntansi 1. Wow, kakak Nashwa. Pesannya, kakak kenapa diem-diem aja bikin hati aku terpana. Aduh, kakak Nashwa, boleh kakak Nashwa dijawab nanti ya lewat surat menyuratnya. Oke, sepertinya tidak ada lagi ya teman-teman. Baik, mungkin sekian saja untuk acara literasi di pagi hari ini. Sekedar mengingatkan teman-teman, nanti tanggal 4 Oktober ada yang namanya acara Maulid Nabi. Jangan lupa ya teman-teman untuk mengirimkan perwakilan masing-masing kelasnya. Siapa tahu teman kalian yang akan jadi pemenangnya. Sampai jumpa, sekian dan terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Juaningsi dari kelas 11 Akuntansi 1. Di sini saya akan memberikan testimoni tentang kegiatan setiap pagi di SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Yang pertama itu ada Sapa Nestan, dan yang kedua itu ada pengajian setiap pagi sebelum memulai kegiatan belajar. Dari kegiatan tersebut, saya sangat merasa bahagia dan happy, dikarenakan kegiatan tersebut adalah kegiatan yang positif. Dari Sapa Nestan, kita bisa datang ke sekolah disambut dengan teman-teman, merasa lebih bahagia, lebih happy, dan untuk pengajian itu saya merasakan lebih tenang setiap paginya dikarenakan kita diberikan kesempatan untuk membaca ayat suci Al-Quran setiap paginya sebelum memulai pelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Ali Krisnanda, saya dari kelas 11 Akuntansi 1. Bagaimana tanggapan saya setelah adanya kegiatan literasi ini yang biasanya setiap pagi nih setelah pengajian pasti bakal dibacakan. Menurut saya itu merupakan langkah yang bagus karena mengingat nih sekarang para anak-anak muda terutama Gen Z ini minim sekali literasinya. Tapi kalau menurut saya ya mungkin nanti untuk lebih ke depannya literasi itu bisa dikembangkan lagi, misalkan
hari ini kita ngambil di kelas 10 akuntansi atau 10 tata boga. Jadi hitungannya kita bergiliran. Secara nggak langsung itu melatih skill public speaking, lalu melatih kepercayaan diri, serta setidaknya mereka tuh biar berani gitu untuk berbicara gitu. Tanggapan saya ini jujur cukup bagus mengenai literasi setiap pagi setelah pengaji itu cukup bagus. Saya berharap semoga bisa dikembangkan lagi baik dari suaranya, dan berbicaranya maupun isi suratnya. Saya Deva Krisnanda, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hermi, apa tanggapan kamu mengenai literasi di pagi hari? Tanggapan saya pribadi tentang literasi pagi hari itu kayak bagus banget ya Bu, karena bisa mengembangkan semangat kita sebelum belajar. Jadi kayak sebelum belajar tuh ada literasi pagi, dan itu tuh kadang bisa surat atau pantun dari salah satu teman atau warga SMKN 1 gitu. Itu bagus banget sih Bu. Sebagai pelajar, peran aku sebagai pelajar di SMKN 1 itu cukup bagus dan membuat semangat aku juga lebih semangat lagi gitu loh Bu, lebih hidup lagi. Kan biasanya ngaji, yang ngaji bikin semangat, tapi itu kan kalau udah ngaji ya udah biasa aja. Tapi kan kalau setelah baca surat, apalagi ada yang ngasih quotes gitu, jadi kayak oh ada quotes hari ini, jadi saya harus semangat gitu. Apa quotesnya kayak gitu. Terus yang kedua, apa yang kamu rasakan setelah diadakannya literasi pagi itu? Nah, setelah diadakannya literasi pagi, saya tuh jadi lebih apa ya Bu, lebih menghargai waktu juga. Terus saya lebih ngerasa kalau dengan adanya literasi pagi, yaitu tadi Bu, ngebantu semangat saya untuk kembali hidup. Kemudian dengan adanya literasi pagi tuh bikin saya jadi apa ya Bu, cinta sama yang namanya waktu, cinta sama semangat bahwa kita tuh juga perlu semangat selain diri sendiri gitu kan Bu. Apalagi itu random banget yang dimana ada surat kayak gitu. Jadi kayak sangat membantu, dan semoga ini nggak cuman kayak gini-gini aja, bisa berkembang ke depan. Oke, terima kasih. Bebas itu sudah efektif Pak, tapi masih saja seperti program yang lain-lain masih ada kekurangan. Seperti ya ada beberapa siswa dan siswi yang tidak melakukan tugas Pak. Jadi itu aja menurut saya. Menurut saya bisa ditingkatkan lagi jika diingatkan kembali dan dicontohkan secara langsung oleh guru-guru. Terus aja Pak. Boleh perkenalan nggak, namanya siapa dan dari kelas berapa? Boleh, nama aku Rebecca Harlavena dari 10 Kuliner 1. Oke, baik Rebecca, gini ya, Bapak mau memberikan pertanyaan nih seputar sekolah SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan ini. Di sini kan kita sudah melakukan banyak sekali ya pembiasaan baik. Kira-kira menurut Rebecca itu ada pembiasaan baik apa aja ya di sekolah SMK Negeri 1 ini? Jadi ada pembiasaan baik, sambut pagi. Sambut pagi. Terus kibas. Kibas itu apa ya? Kita batasi sampah di sekolah. Oke, terus? Yang ketiga ada tadarus bagi yang muslim. Oke. Yang keempat ada literasi. Literasi. Nah, mulai dari sambut pagi dulu nih. Menurut Rebecca, manfaatnya apa sih untuk anak-anak di SMK Negeri 1 Tangerang Selatan ini? Menurut aku yang pertama bisa mempererat hubungan antara siswa dan guru. Mempererat ya. Terus jadi disiplin. Disiplin. Terus menambah semangat ya. Pagi-pagi udah semangat. Karena di depan gerbang sudah ada ya. Sudah ada yang nungguin. Menyambut gitu. Kira-kira menyambut itu siapa aja? Ada guru. Ada guru. Ada siswa. Oh, ada siswa juga. Ya. Nah, siswanya itu kira-kira dari divisi apa ya? OSIS. Dari OSIS ada OSIS, ada dari KB2 juga ada ya? KB2 juga ada. Oke. Nah, menurut kamu pribadi ketika kamu disambut oleh guru dan juga siswa-siswa di sini, perasaannya gimana tuh? Senang aja kita, senang ya. Jadi kayak lebih semangat sekolah. Yang tadinya tidak kenal jadi kenal ya. Oh, yang kedua tadi ada program apa namanya?
Kibas. Kibas, kita bisa batasi sampah sekolah. Nah, menurut kamu manfaatnya apa itu? Manfaatnya jadi lingkungan sekolah lebih bersih. Oke, jadi lebih bersih ya. Iya, lebih enak kalau bersih sekolah dilihatnya. Terus kalau seandainya mau makan gimana tuh? Kan banyak nih anak-anak pada jajan ya es, kemudian yang di es cekek gitu ya. Nah, itu bisa diatasi dengan apa kira-kira? Dengan cara bawa tempat makan atau tempat minum dari rumah. Jadi kalau misalnya kita kalau bisa bawa bekal ke sekolah, bawa air dari rumah, jadi kita nggak perlu beli di kantin. Oh ya, luar biasa. Berarti program Kibas nih bagus banget ya, untuk kita bisa batasi sampah semaksimal mungkin gitu ya. Nah, kamu sendiri bawa bekal nggak nih kira-kira? Aku setiap hari dibawain bekal sama mama. Luar biasa. Pakai apa? Pakai tumbler? Iya, pakai tempat makan sama bawaannya. Terus kalau kamu beli makanan gimana itu? Kalau aku beli makanan dibawa tumblernya? Dibawa, iya. Wah, luar biasa. Dibawa, dan dipindahin. Oke, nah terus yang ketiga ada tadarus bagi muslim ya? Iya. Oh, itu luar biasa sih kalau menurut Bapak ya. Kalau menurut kamu sendiri bagaimana? Luar biasa juga. Mereka jadi bisa lebih dekat dengan Tuhan ya. Terus kalau literasi sendiri gimana menurut kamu manfaatnya? Kalau kita jadi bisa memperbanyak wawasan kosakata ya dengan cara literasi. Jadi kita banyak gitu yang kita tahu kalau baca buku terus. Iya, dan satu lagi loh, di literasi itu ada apa kira-kira? Ada salam dan pesan. Kamu bisa titip salam dan pesan kepada teman kamu lintas jurusan. Itu keren banget gak sih? Iya. Iya, misalnya kamu bisa ini misalnya nih ada seseorang yang mungkin kamu lagi sukain nih di kelas A misalnya. Kamu bisa kirim-kirim loh. Keren nggak? Keren, nanti dibacain ya itu? Dibacain itu. Nah, menurut kamu gimana? Iya, aku juga pernah denger sih pagi-pagi gitu dibacain surat. Terus aku kayak seru aja gitu kalau ada yang bacain. Terus apalagi kalau misalnya ada pesan buat diri sendiri ya, itu kayak seneng aja pagi-pagi. Iya, apalagi ada yang ngirim pesan buat Rebecca ya dari kelas Anu gitu. Wah, luar biasa. Baik, pokoknya semua itu pembiasaan yang positif untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Nah, evaluasi menurut kamu nih kira-kira nih ada nggak sih yang membuat kamu tuh lebih kepada pengen memajukan SMK Negeri 1 ini lebih baik lagi? Ada nggak kira-kira? Dengan cara apa? Kalau itu sih mungkin belajar yang giat, atau mengikuti organisasi apa? Belajar yang giat, mengikuti organisasi. Apa yang kamu ikuti di sekolah? Organisasi di sekolah, aku ikut eskul badminton. Oh, luar biasa. Eskul di sekolah ini banyak nggak sih? Banyak. Banyak ya, dan semua itu membangun ya? Semua itu membangun dan sering banget lomba, jadi lebih kita tuh jadi kayak lebih termotivasi dan lebih semangat lagi. Oke, itu aja Rebecca ya. Terima kasih banyak atas bantuannya. Salam, selamat pagi. Kira-kira ada evaluasi atau tantangan atau mungkin evaluasinya mungkin terkadang ini kan berangkatnya kurang pagi ya Pak ya, ada yang kurang pagi, jadi anak-anak yang OSIS mungkin belum ada pendampingan, nanti didampingi dengan biasanya dengan bagian kedisiplinan untuk ngecek tentang tata tertib. cukup bagus ya? Iya, cukup bagus Pak. Tahankan. Iya, tahankan. Kasih kamera ya? Iya, Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Alhamdulillah sehat Gimana Bapak. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau ngobrol-ngobrol tentang pembiasan-pembiasan baik ada di sekolah ya? Boleh, ya silakan Di Pak. SMK 1 ini menurut Pak Apri sudah kegiatan pembiasaan baik sebagai budaya positif apa saja yang sudah berjalan? Wah, alhamdulillah Pak, banyak banget Pak, luar biasa di SMK 1 itu ada pembiasaan baik seperti yang pertama itu sambut pagi Pak, yaitu dilakukan oleh guru dan juga siswa-siswa.
Yang kedua itu setelah itu ada juga pengajian Pak sebelum mulai pelajaran Pak. Tadarus betul. Yang ketiganya juga kita ada sebelum belajar itu setelah tadarus yaitu melaksanakan literasi Pak. Iya. Jadi sudah ada sambut pagi. Alhamdulillah luar biasa Pak. Tadarus sebelum belajar dan literasi. Literasi itu sebelum belajar juga ya? Sebelum belajar Pak. Setelah tadarus. Setelah tadarus. Berapa lama waktunya? Nah, untuk berapa lamanya di situ ada kurang lebih 5 sampai 10 menit, Pak. Yang dilakukan oleh anak ya? Yang dilakukan semua oleh anak. Tadarus juga oleh anak, kemudian literasi juga oleh anak. Literasi oleh anak semua. Apa pentingnya atau manfaatnya dari kegiatan itu, Pak? Wah, alhamdulillah Pak, anak-anak jadi lebih bersemangat, Pak. Apalagi anak yang memang memiliki gaya belajarnya memang dia itu pengen ekspresi, dia itu lebih pagi, Pak. Terus juga dia juga bisa lebih semangat karena mendengar literasi itu, Pak. Sebelum literasi ada pengajian, juga siraman rohaninya, dia itu sebelum belajar kan memang kita harus ada yang namanya berdoa terlebih dahulu Pak. Nah untuk literasi sendiri itu juga menggairahkan Pak, karena apa? Bisa kirim salam Pak. Kirim salam. Iya, dari teman ke teman lainnya. Nah itu adalah program baru yang memang sekarang sedang dirancang untuk supaya anak semangat untuk belajar Pak. Jadi semua itu demi kebaikan anak ya. Kebaikan anak semua. Anak yang bisa juga diterapkan di rumah ya, atau di kehidupan sehari-hari ya. Betul. Kemudian ada evaluasi dari kegiatan pembiasaan selama ini yang perlu ada perbaikan menurut Pak Apri. Kalau evaluasi sih sangat bagus Pak semuanya. Apabila semuanya berjalan lancar itu bagus. Ada juga Kibas Pak. Kita bisa program Kibas itu kita bisa batasi sampah sekolah. Iya. Betul, itu juga program yang luar biasa Pak. Sekarang juga anak-anak sudah membawa tempat bekal makan sendiri. Iya, dengan jajan juga tempat Tupperware itu minum sendiri, dia hanya beli airnya saja. Kemudian dibawa ke kelas Pak. Jadi kita juga bisa membatasi sampah. Gitu. Ya. Dan program Kibas itu ya. Betul. Ada yang perlu disampaikan atau ide terhadap kegiatan yang ini? Sebenarnya, atau ada tambahan atau ada koreksi? Monggo silakan. Iya, sebenarnya ada Pak. Iya. Program ini sebenarnya udah terpikirkan jauh-jauh hari, akan tetapi memang belum terrealisasikan ya Pak ya, karena waktu juga sangat, luar biasa gitu kesibukan, yaitu kita mau ada Nestan Radio Pak, atau Radio Nestan. Nestan Radio. Iya, itu kayaknya keren banget Pak kalau ada. Jadi setiap di jam istirahat, baik itu istirahat pertama atau istirahat kedua, itu kita ada mendengarkan musik. Dan itu juga bisa request Pak, request dari misalnya siswa-siswa kita yang mau request bisa menchat gitu kan, atau misal kirim salam juga bisa. Dan itu waktunya hanya di jam istirahat aja, jadi tidak mengganggu pelajaran. Ya, jadi di sela anak-anak istirahat, aktivitas istirahatnya, atau lagi nongkrong-nongkrong, ada musik-musik. Ada musik-musik itu, keren banget Pak kayaknya Pak. Mudah-mudahan sih itu bisa terrealisasi Pak ya. Jadi itu semua program pembiasaan yang dilakukan di sekolah itu untuk kebaikan anak, untuk modal anak untuk dalam kehidupan sehari-hari, jadi budaya positif gitu ya. Jadi semua dilakukan untuk anak peserta didik. Semua betul. Keren. Baik, semangat tetap Pak. Oke, semangat Pak. Kita bisa memberikan yang terbaik buat anak kita. Amin. Buat masa depan anak kita, dan kita juga memperoleh pahala dari itu. Amin. Terima kasih ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apri, guru BK di SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Tantangan Kibas sendiri diantaranya adalah mengajak warga masyarakat sekolah untuk ikut berpartisipasi mengurangi sampah semaksimal mungkin. Dengan cara apa? Dengan cara membawa botol minum sendiri dan kurangi yang namanya membeli air mineral yang ada di warung-warung terdekat. Kemudian kalau untuk makanan itu harus membawa tempat makan sendiri. Gitu. Jadi kalau seandainya kita mau makan nasi uduk, kita tinggal beli nasinya aja dan ditaruh di wadah tersebut. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk aksi nyata sendiri dari Kibas, kita sudah mulai membawa botol minum sendiri. Anak-anak juga sudah membawa botol minum dan juga tempat makan sendiri sesuai dengan arti dari Kibas itu sendiri ya. Kita bisa atasi sampah, kurangi sampah sekolah seperti itu. Kita sudah mulai makan dan minum menggunakan tempat yang kita bawa dari rumah masing-masing.